Tahukah Anda bahwa seiring bertambahnya usia, ada hal-hal yang bisa menjadi lebih penting daripada keluarga? Saat usia bertambah, prioritas hidup kita ikut berubah. Hal-hal yang dulu terasa penting, seperti mencari persetujuan orang lain, memenuhi kewajiban, atau menghadiri acara keluarga, perlahan menjadi tidak terlalu utama. Yang justru semakin penting adalah kebutuhan batin yang memberi ketenangan, arah hidup, dan harga diri di masa tua. Dalam video ini, Anda akan mengetahui 5 hal yang bisa menjadi lebih penting daripada keluarga ketika memasuki usia tertentu. Ini bukan tentang harta atau status, tetapi tentang hal-hal sederhana yang sangat berpengaruh pada kebahagiaan dan kestabilan emosi Anda di usia 60-an, 70-an, dan seterusnya. Dengan memahaminya, Anda bisa menemukan hidup yang lebih tenang dan bermakna. Meski hubungan Anda dengan keluarga tidak selalu baik, tetaplah menonton sampai akhir. Poin terakhir adalah yang paling kuat, satu hal yang mampu menyembuhkan banyak luka batin, bahkan luka yang datang dari keluarga sendiri. Memahaminya bisa mengubah cara Anda memandang masa tua. Sekarang, mari kita mulai. Prioritas pertama, kesehatan dan kemandirian fisik. Seiring bertambahnya usia, ada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Tanpa kesehatan, segalanya, bahkan keluarga, perlahan kehilangan arti. Orang lain bisa mencintai Anda, tetapi mereka tidak bisa berjalan untuk Anda, bernafas untuk Anda, atau menjalani hari menggantikan tubuh Anda. Kekuatan kaki, tangan yang stabil, dan pikiran yang jernih jauh lebih berharga daripada warisan, pujian, atau kunjungan keluarga. Kemandirian fisik bukan sekedar bisa bergerak bebas, tapi soal harga diri. Saat Anda masih mampu merawat diri sendiri, meski dalam hal kecil, Anda menjaga martabat yang tidak bisa diberikan atau diambil siapapun. Itu perbedaan antara hidup dan sekedar dirawat. Bangun pagi dengan kekuatan sendiri, berpakaian sendiri, atau menyiapkan makanan sendiri. Itu adalah kebebasan, dan kebebasan ini lebih berharga daripada janji siapapun. Namun, kesehatan tidak datang dengan sendirinya. Ia dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Berjalan sedikit lebih jauh setiap hari, meregangkan tubuh, makan dengan sadar, minum cukup air, dan beristirahat dengan baik. Mungkin terlihat sederhana, tapi inilah bekal Anda untuk masa depan. Tujuannya bukan hidup selamanya, melainkan hidup seutuhnya selama mungkin. Kesehatan juga soal emosi, stres, rasa kesal, dan kekhawatiran berkepanjangan bisa merusak tubuh lebih cepat daripada usia. Banyak orang tua memikul beban tak terlihat, penyesalan, kekecewaan, dan kesepian yang perlahan melemahkan hati dan pikiran. Belajar melepaskan, memaafkan, dan menemukan ketenangan dalam diri adalah bentuk kesehatan yang sangat penting. Keluarga bisa mencintai Anda, tapi mereka tidak bisa menghapus rasa sakit atau ketakutan Anda. Itu hanya bisa Anda lakukan sendiri. Menjaga kesehatan fisik dan emosional adalah tanggung jawab pribadi, tindakan cinta pada diri sendiri setiap hari. Saat tubuh terasa kuat dan pikiran terasa ringan, dunia terasa lebih terbuka. Anda menemukan kedamaian dalam hal-hal sederhana. Hangatnya sinar matahari, kicau burung di pagi hari, atau nafas Anda yang stabil. Kesehatan memberi Anda energi untuk terhubung, tertawa, dan hidup dengan cara Anda sendiri. Memprioritaskannya bukanlah egois. Itu perlu. Anda hanya bisa memberi cinta, kebijaksanaan, dan kebahagiaan kepada orang lain ketika diri Anda utuh. Keluarga bisa datang dan pergi, tetapi tubuh dan jiwa Anda adalah teman seumur hidup. Rawatlah dengan baik, dan mereka akan memberi Anda segala yang Anda butuhkan untuk hidup dengan anggun dan mandiri. Prioritas kedua, persahabatan sejati dan koneksi emosional. Jika keluarga terikat oleh darah, persahabatan terikat oleh pilihan. Dan di usia lanjut, pilihan ini sangat berarti. Teman yang benar-benar memahami Anda, mau mendengarkan tanpa menghakimi, dan bisa berbagi tawa maupun diam, mereka mengisi ruang yang kadang tidak bisa dijangkau oleh keluarga. Banyak orang tua menyadari bahwa teman seringkali lebih hadir secara emosional dibanding keluarga. Keluarga mungkin menyayangi Anda, tetapi mereka sibuk dengan hidup mereka sendiri. Sementara teman berjalan di samping Anda karena mereka ingin, bukan karena kewajiban. Inilah yang membuat rasa nyaman menjadi lebih dalam dan mengusir kesepian. Persahabatan sejati tidak menuntut banyak bicara. Anda bisa menelpon, berkunjung, atau duduk bersama dalam diam dan tetap merasa dekat. Mereka peka saat Anda terlalu lama menghilang, datang tanpa diminta, dan mampu membuat Anda tertawa saat hidup terasa berat. Yang membuat persahabatan begitu kuat di usia tua adalah kesetaraan. Bersama teman, Anda bukan orang tua, kakek nenek, atau pengasuh.
Anda cukup menjadi diri sendiri, tanpa peran dan tanpa tuntutan. Kebebasan ini memberi ruang nafas bagi jiwa. Namun seperti kesehatan, persahabatan perlu dirawat. Ia memudar jika diabaikan. Pesan singkat, telepon, atau bertanya, "Apa kabar?" bisa menjaga ikatan tetap hidup. Banyak orang merasa tidak punya teman, padahal mereka hanya berhenti merawat hubungan yang dulu ada. Persahabatan sejati juga melindungi kesehatan mental dan emosional. Orang tua dengan hubungan sosial yang kuat cenderung hidup lebih lama, berpikir lebih jernih, dan pulih lebih cepat saat sakit. Lebih dari itu, persahabatan mengingatkan Anda bahwa Anda masih dibutuhkan dan masih dicintai. Jika Anda punya satu saja orang yang mau mendengarkan, tertawa bersama, dan memahami diam Anda sangat beruntung. Jagalah ikatan itu. Hargai lebih dari ilusi keluarga yang sempurna, karena saat masa sulit datang, yang terpenting bukan berapa banyak orang di sekitar Anda, melainkan ketulusan dari sedikit orang yang tetap tinggal. Prioritas ketiga, kestabilan dan kemandirian finansial. Uang memang tidak menjamin kebahagiaan, tetapi di usia tua, uang memberi ketenangan. Kestabilan finansial memberi Anda kendali atas pilihan hidup. Apa yang Anda makan, di mana Anda tinggal, bagaimana Anda menghabiskan waktu, dan apakah Anda harus bergantung pada orang lain atau tidak. Ini bukan soal hidup mewah atau berlimpah, ini soal martabat. Saat Anda mampu mencukupi kebutuhan sendiri, Anda menjaga kebebasan. Dan kebebasan itu jauh lebih berharga daripada persetujuan atau rasa iba dari siapapun. Banyak orang baru menyadari hal ini ketika sudah terlambat. Mereka mengira keluarga akan selalu membantu, anak-anak pasti menanggung biaya hidup atau merawat mereka. Kenyataannya, hidup jarang berjalan seperti itu. Keluarga bisa sangat peduli, tetapi mereka juga punya tanggung jawab, anak, dan beban keuangan sendiri. Bergantung sepenuhnya pada mereka seringkali berujung pada kecewa, rasa tidak enak hati, bahkan rasa malu. Karena itu, membangun dan menjaga kemandirian finansial adalah hadiah besar untuk diri Anda sendiri. Ini bukan sikap egois, melainkan bijaksana. Tabungan kecil pun bisa memberi rasa aman. Mengetahui Anda mampu membeli obat, makanan, dan tinggal di tempat yang layak, membuat Anda hidup tanpa merasa menjadi beban. Kemandirian finansial juga mengubah cara orang memandang Anda. Saat Anda mengelola uang dengan baik, orang lain merasakan kekuatan itu. Anda tidak menunggu bantuan, Anda memilih jalan hidup sendiri. Sikap ini menumbuhkan rasa hormat yang tenang. Anda bisa berkata tidak saat sesuatu tidak sesuai, dan berkata iya saat peluang datang. Lebih dari itu, kestabilan finansial memberi keamanan emosional. Kekhawatiran soal tagihan, utang, atau biaya tak terduga bisa perlahan merusak kesehatan. Sebaliknya, ketika Anda punya cadangan, meski sederhana, hati menjadi lebih tenang. Anda bangun pagi dengan keyakinan bahwa Anda mampu menjaga diri sendiri. Tidak pernah ada kata terlambat untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Sederhanakan gaya hidup, kurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan kelola apa yang Anda miliki sekecil apapun. Tujuannya bukan menumpuk harta, tetapi mengurangi kecemasan dan menjaga kendali. Saat keuangan Anda stabil, hubungan pun menjadi lebih sehat. Anda tidak terikat rasa bersalah atau ketergantungan. Anda bisa memberi dengan tulus, berbagi dengan ringan, dan berhubungan dengan keluarga serta teman sebagai sesama yang setara. Disitulah cinta dan koneksi yang sejati tumbuh, tanpa paksaan. Pada akhirnya, uang bukan segalanya, namun kemandirian finansial memberi sesuatu yang tak ternilai. Kemampuan menjalani bab-bab akhir hidup Anda dengan kebebasan, harga diri, dan ketenangan. Karena keputusan hidup tetap berada di tangan Anda sendiri. Prioritas keempat, ketenangan batin dan pijakan spiritual. Seiring berjalannya waktu, banyak orang menyadari satu hal penting. Ketenangan pikiran lebih berharga daripada pengakuan, harta, bahkan hubungan keluarga. Saat batin Anda tenang, hiruk-pikuk hidup tidak lagi mengganggu. Namun ketika pikiran dipenuhi amarah, rasa bersalah atau penyesalan, kasih sayang dari siapapun tidak akan pernah benar-benar menenangkan. Ketenangan batin tidak datang dengan sendirinya. Ia dibangun dengan sadar, melalui refleksi, penerimaan, dan belajar melepaskan. Banyak orang tua memikul beban masa lalu, kesalahan, kata-kata yang tak terucap, atau konflik keluarga yang tak pernah selesai. Masa lalu tidak bisa diubah, tetapi Anda bisa berdamai dengannya. Memaafkan diri sendiri dan orang lain bukan berarti melupakan, itu berarti membebaskan hati dari beban yang sudah tidak berguna. Ketenangan seperti ini tidak hanya berasal dari agama, meski iman bisa sangat membantu. Ia juga lahir dari momen-momen sunyi, duduk di dekat jendela, mendengar angin, atau menyadari nafas Anda sendiri.
Di saat itulah Anda paham bahwa damai tidak bergantung pada orang lain, melainkan pada cara Anda merespons hidup. Semakin bertambah usia, semakin jelas bahwa mengendalikan segalanya adalah ilusi. Anda tidak bisa mengatur ucapan, tindakan, atau pikiran orang lain. Yang bisa Anda kendalikan hanyalah sikap Anda sendiri. Saat Anda berhenti melawan semua hal yang tidak sesuai keinginan, hidup terasa lebih ringan. Ketenangan tumbuh saat perlawanan berhenti. Ketenangan batin juga berdampak nyata pada tubuh. Hati yang damai menurunkan tekanan darah, menenangkan pikiran, dan memperlambat penuaan. Anda tidur lebih nyenyak, berpikir lebih jernih, dan menghadapi masalah dengan anggun. Orang yang memancarkan ketenangan seringkali membuat orang lain merasa nyaman, bukan karena mereka banyak bicara, tetapi karena mereka membawa energi stabil dan penuh kebaikan. Pijakan spiritual, apapun maknanya bagi Anda, menguatkan ketenangan ini. Bisa berupa doa, meditasi, berjalan di alam, atau sekedar bersyukur. Ini tentang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda, Tuhan, semesta, atau keajaiban sederhana dari kehidupan itu sendiri. Saat Anda hidup dengan ketenangan batin, perbedaan dalam keluarga tidak lagi mencuri kebahagiaan Anda. Anda berhenti menunggu orang lain membuat Anda bahagia. Anda sadar bahwa ketenangan adalah tanggung jawab sekaligus hadiah untuk diri sendiri. Dan ketika Anda memilikinya, tidak ada kekecewaan, kesepian, atau kehilangan yang bisa merampasnya. Prioritas kelima, tujuan hidup dan kontribusi. Pada usia tertentu, Anda mulai memahami bahwa yang benar-benar membuat seseorang tetap hidup bukanlah keluarga, uang, atau kenyamanan. Yang paling penting adalah tujuan hidup. Memiliki alasan untuk bangun setiap pagi memberi arah, semangat, dan makna. Tanpanya, rumah yang hangat dan keluarga yang penuh cinta pun bisa terasa hampa. Tujuan hidup tidak harus besar, bukan soal mengejar kesuksesan atau ketenaran. Tujuan hidup adalah melakukan sesuatu yang membuat hari-hari Anda terasa berharga. Bagi sebagian orang, itu berarti menjadi relawan, membimbing yang lebih muda, atau berbagi nasihat. Bagi yang lain, bisa lewat berkarya, berkebun, menulis, atau sekedar menebar kebaikan dalam hal-hal kecil setiap hari. Semakin bertambah usia, semakin jelas bahwa memberi adalah yang membuat kita bertahan. Kontribusi menghubungkan Anda dengan kehidupan di luar diri sendiri. Ia mengingatkan bahwa Anda masih berarti dan keberadaan Anda masih membawa dampak. Saat Anda membantu orang lain, meski kecil, jiwa Anda terasa hidup kembali. Percikan ini tidak selalu bisa diberikan oleh keluarga saja. Tujuan hidup juga melindungi Anda dari kesepian. Ketika energi Anda tercurah pada hal yang bermakna, tidak ada ruang untuk mengasihani diri sendiri. Anda mulai menilai hidup bukan dari siapa yang datang mengunjungi, tetapi dari seberapa banyak kebaikan yang masih Anda berikan. Tujuan mengubah masa tua dari sekedar menunggu menjadi benar-benar menjalani hidup. Meski Anda sudah pensiun, peran Anda belum selesai. Pengalaman, kesabaran, dan cerita Anda adalah hadiah. Orang-orang muda membutuhkan sudut pandang yang Anda miliki. Saat Anda berbagi pelajaran hidup atau sekedar mendengarkan, Anda memberi sesuatu yang tak tergantikan. Wajar jika Anda menginginkan cinta dan pengakuan dari keluarga. Namun, rasa puas dalam hidup tumbuh lebih cepat ketika Anda berhenti menuntutnya dan mulai menciptakannya. Saat Anda melakukan hal-hal yang menguatkan jiwa dan membantu orang lain, cinta akan datang dengan sendirinya melalui rasa terima kasih, hormat, dan penghargaan. Di tahap hidup ini, tujuan menjadi warisan Anda. Bukan harta yang ditinggalkan atau properti yang dimiliki, tetapi perasaan yang Anda tinggalkan di hati orang lain, kebijaksanaan yang Anda bagikan, dan kebaikan yang Anda lakukan saat tak ada yang melihat. Tujuan hidup adalah denyut tenang yang membuat hidup tetap indah di usia berapapun. Ia mampu mengubah kesendirian menjadi kedamaian dan penuaan menjadi keanggunan. Saat Anda memilikinya, Anda berhenti bertanya siapa yang ada untuk Anda dan mulai menyadari bahwa sejak awal Anda memang diciptakan untuk hadir bagi kehidupan itu sendiri. Sebelum video ini berakhir, luangkan sejenak untuk memikirkan apa yang benar-benar penting di masa tua Anda. Keluarga memang penting, tetapi ketenangan, tujuan hidup, kesehatan, dan kemandirian berasal dari diri Anda sendiri. 5 hal yang kita bahas, kesehatan, persahabatan, kestabilan finansial, ketenangan batin, dan tujuan hidup adalah fondasi hidup yang tetap bermakna meski orang lain sibuk atau menjauh. Saat Anda fokus pada hal-hal ini, Anda berhenti mengejar pengakuan dan mulai hidup dengan tenang dan percaya diri. Penuaan pun terasa sebagai kebebasan, bukan kehilangan. Anda tidak bisa mengendalikan orang lain,
tetapi Anda selalu bisa mengendalikan cara Anda hidup dan berpikir. Ketika hidup Anda terjaga dengan baik, tidak ada kekecewaan yang bisa menghancurkannya. Meski keluarga tidak selalu dekat, Anda tetap bisa hidup dengan indah dan memberi dampak bagi sekitar. Terima kasih sudah menonton. Tulis di komentar satu hal yang Anda pelajari hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya.